Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah akan mempresentasikan hasil laporan kerja kelompok kami dengan topik yaitu merancang upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah, tepatnya di wilayah Kecamatan Gandus, Palembang. Oke, di sini ada anggota kelompok 4 yang terdiri dari Dwi Susanti, Hairani Dwi Barokah, Nabila Syifa Syafira, saya sendiri selaku moderator, Nurafni Octavia, dan Putri Septiani. Oke, kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang dari lahan basah. Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Meskipun pengertian lahan basah sangat luas, namun ada hal yang menjadi pemersatu, yaitu air sebagai pengendali watak dan perilaku lahan dan juga sumber kehidupan makhluk hidup di sekitar lahan basah tersebut. Di samping fungsi air yang sangat penting tersebut, pertambahan jumlah penduduk pun semakin meningkat. Oleh karenanya, kebutuhan akan air bagi hidup dan kehidupan juga akan semakin meningkat. Nah, di Kecamatan Gandus Palembang merupakan salah satu daerah lahan basah yang akses air bersihnya cukup sulit didapatkan. Manusia sangat berperan dalam proses pencemaran yang mengakibatkan sulitnya akses air bersih ini. Misalnya saja karena masyarakat yang tinggal di sekitar lahan basah tersebut selalu membuang sampah sembarangan. Selain itu juga berdampak bagi kesehatan. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran air adalah kolera, disentri, diare, hepatitis A, keracunan timbal, dan polio. Nah, adapun karakteristik masyarakat di lokasi tersebut. Lokasi yang diambil yaitu Kelurahan Gandus yang terletak di Kota Palembang dengan letak geografis atau luas daerah yaitu 29,35 km persegi. Jumlah kartu keluarga di Kelurahan Gandus adalah sebanyak 5.483 dengan jumlah laki-laki yaitu sebanyak 11.243 orang dan perempuan sebanyak 6.738 orang. Jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu 0 sampai 14 tahun sebanyak 21.007 orang dan 15 sampai 64 tahun sebanyak 49.757 orang serta kurang lebih 65 tahun sebanyak 3.189 orang. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Gandus tidak berpengaruh pada sektor pertanian. Justru yang mempengaruhi kemunduran sektor pertanian adalah perubahan pola pikir masyarakat. Dengan ini, sumber mata pencaharian masyarakat Gandus sebagai petani dan dikatakan sebagai masyarakat menengah. Namun, ada beberapa masyarakat di sana hanya fokus terhadap mata pencahariannya. Seharusnya dengan adanya masyarakat menengah ini, mereka mementingkan pendidikan agar tahu bagaimana mengelola lahan dengan baik. Adapun permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh masalah tersebut yaitu akses air bersih. Air bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Bahkan, isu strategis terkait kejangkauan air bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup, yakni memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Ditinjau dari segi kualitas mutu air secara langsung atau tidak langsung, pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air. Itulah ditetapkannya Kelurahan Gandus ke dalam program PPM yang kami rencanakan dikarenakan masih terdapat beberapa tempat wilayah yang tergolong kumuh dengan akses air bersih dan sanitasi yang rendah. Kemudian ada penyakit yang ditimbulkan oleh permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah diare. Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali sehari pada bayi dan lebih dari 3 kali sehari pada anak. Konsistensi feses encer dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja. Penyebab utama diare pada anak adalah infeksi saluran pencernaan. Jenis-jenis infeksi yang umumnya menyerang antara lain infeksi oleh bakteri Escherichia coli, Salmonella typhosa, Vibrio cholera atau kolera, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya berlebihan dan patogenik seperti Pseudomonas dan infeksi basil. Selanjutnya ada akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat di Kecamatan Gandus. Di Kabupaten Gandus, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya diare adalah faktor lingkungan. Kualitas kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor yang memberikan peran terbesar bagi kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan lingkungan meliputi akses air bersih, akses sanitasi dasar yang layak, penanganan limbah, dan vektor penyakit. Apabila terdapat ketidakseimbangan faktor kesehatan lingkungan, maka akan berdampak pada kondisi kesehatan individu dan dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh buruknya sanitasi. Contoh penyakitnya yaitu diare. Adapun penyebab diare berdasarkan teori Hendrik L. Blum, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Nah, ini terjadi dikarenakan air yang tercemar meningkatkan risiko terjadinya diare pada balita, karena salah satu media penularan penyakit ini adalah melalui air. Berikut faktor lingkungan yang menyebabkan penyakit diare yaitu kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik, hygiene persawanan yang kurang baik, dan sanitasi makanan yang kurang baik.
Nah, di sini ada rencana program pemberdayaan masyarakat. Nama kegiatannya adalah Program Upaya Menciptakan Kesadaran Masyarakat serta Pencegahan Desa Bebas dari Diare. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan upaya hidup bersih dan sehat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengolahan air bersih, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat pentingnya mencuci tangan sebelum makan, dan terwujudnya masyarakat mengerti, menghayati, dan melaksanakan hidup sehat melalui promosi kesehatan kegiatan pencegahan sehingga kasus diare dapat berkurang. Nah, ada pula sasaran dari kegiatan ini yaitu ke seluruh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Gandus. Nah, ada pula metode pelaksanaan kegiatan dari rencana program ini, yaitu pelaksanaan dilakukan seminggu satu kali, yaitu pada hari Minggu. Kemudian, ada pemberian penjelasan mengenai pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Lalu memberikan penjelasan tentang penyakit yang bisa ditimbulkan jika tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu ada menayangkan video mengenai cara mencuci tangan dengan benar, kemudian memberikan sesi tanya jawab kepada masyarakat tentang materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian program ini ada alokasi waktu, yaitu program ini akan dilakukan selama 3 bulan, yaitu di setiap hari Minggu saja. Nah, rencana selanjutnya yaitu ada di alokasi dana. Alokasi dana yang digunakan yaitu dana yang berasal dari hasil dan perimbangan antara pemerintah kabupaten atau kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa. Kemudian ada alokasi sumber daya manusia yang meliputi perangkat desa, dokter, dan kepala desa. Nah, selanjutnya ada sarana yang akan dibutuhkan dalam rencana tersebut yaitu lapangan dan tenda. Nah, itulah beberapa rencana yang akan dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat ini. Baik, yang terakhir ada kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan tersebut, yaitu lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia juga sangat berperan dalam proses pencemaran yang mengakibatkan sulitnya akses air bersih ini. Misalnya saja karena masyarakat yang tinggal di sekitar lahan basah tersebut selalu membuang sampah sembarangan. Selain itu, berdampak bagi kesehatan. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran air adalah kolera, disenteri, diare, hepatitis A, keracunan timbal, dan polio. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya diare di Kecamatan Gandus adalah kurangnya air bersih untuk kebersihan perorangan dan kebersihan rumah tangga. Itulah ditetapkannya Kelurahan Gandus dalam program PPM yang kami rencanakan, dikarenakan masih terdapat beberapa tempat wilayah yang tergolong kumuh dengan akses air bersih dan sanitasi yang rendah. Sekian pembahasan dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.